Salam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini dalam ibadah kita bersama di rumah kita masing-masing akan mendengarkan firman Tuhan yang berkaitan dengan berita kematian Yesus Kristus di Golgota. Saudara, sesungguhnya penyaliban adalah salah satu bentuk penghukuman yang sangat mengerikan, memalukan, penolakan yang habis-habisan, sehingga siapapun yang tersalib, keberadaan sebagai manusia direndahkan sama sekali. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Namun ia tidak lakukan kejahatan, kesalahan. Artinya kematian Yesus bukan karena kesalahannya. Sesungguhnya kematian Tuhan, kita tahu, kita terima, dia mati karena dosa kita, untuk kita, karena kita. Puji Tuhan, hari ini kita mau mendengar pesan dari Jumat Agung, kematian Yesus Kristus yang ingin memberkati kita. Sebab percaya dalam kisah ini akan membawa berkat-berkat yang luar biasa. Mari kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 dan 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang pundi untuk membagi pakaiannya. Saya ulangi sekali lagi, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sebagai doa, perkataan Yesus di kayu salib ini menunjukkan ketegaran hatinya. Ia telah mempraktekkan ajarannya bagaimana untuk mengasihi musuh-musuhnya, mendoakan dan memberkati orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untuk mendapat hal yang baik seperti yang Yesus katakan dalam doanya. Saudara, bukan itu saja. Yesus menunjukkan kepada kita suatu kebutuhan besar dari kita dan anugerah besar dari Allah, yaitu pengampunan. Saudara, sesungguhnya pengampunan adalah satu keajaiban yang dapat diberikan kepada manusia. Pengampunan atas dosa adalah hak prerogatif Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa? Seorang pun tidak dapat, bahkan tidak punya hak otoritas memberikan pengampunan yang sedemikian besar kepada siapa saja. Puji Tuhan, Yesus disalib bukan karena kejahatannya. Dia disalib karena orang lain. Dia disalib karena kita. Dia disalib karena saya dan saudara. Saudara, ini adalah sebuah keajaiban, mujizat, bahkan mujizat yang terbesar. Yohanes dalam Injilnya menyebutkan bahwa banyak mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di hadapan para murid-muridnya. Ada mujizat berkaitan dengan ekonomi. 5 roti dan 2 ekor ikan dapat mencukupi begitu banyak orangnya. Ada mujizat medis, mujizat kesembuhan. Berbagai macam penyakit Yesus sembuhkan. Bahkan ada mujizat dalam hari bencana, di tengah-tengah badai. Ada mujizat bagaimana Yesus melepaskan orang yang dirasuk setan, sehingga orang itu dikembalikan ke tengah-tengah masyarakatnya. Bahkan ada mujizat yang luar biasa. Dia lebih dari 1 kali membangkitkan orang mati. Bukankah semua itu adalah mujizat-mujizat besar yang Yesus lakukan? Tetapi saya mau katakan, mujizat yang terbesar adalah pengampunan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus kepada manusia yang berdosa.
Sekali lagi, pengampunan bagi orang berdosa adalah mukjizat yang terbesar. Saudara, mengapa pengampunan? Tidak seorang pun saudara dapat menghentikan dosa, perbuatan jahat, sepak terjang yang jahat dalam kehidupannya. Tetapi bersyukur, Yesuslah yang dapat memberikan pengampunan. Pengampunan artinya membebaskan, sebuah remisi, dibebaskan dari penghukuman dosa, dibebaskan dari kuasa dosa, dibebaskan dari kehadiran dosa. Puji Tuhan, sekali lagi kalau ada pengampunan di tengah-tengah kita, kita hidup dengan pengampunan, itu adalah keajaiban yang luar biasa. Saudara, mengapa ada pengampunan? Pengampunan diberikan karena ada kesalahan. Kenapa ada dokter? Kenapa ada obat yang manjur, yang pasti memberikan kesembuhan? Tetapi ketika tidak ada orang yang sakit, semua sehat, dokter tidak diperlukan, dan obat yang mujarab pun tidak diperlukan. Saudara, Yesus katakan, tabib tidak diperlukan bagi orang yang sehat, hanya orang yang sakit membutuhkan tabib. Puji Tuhan saudara, kita diingatkan sebuah kebenaran, sesungguhnya kita adalah orang-orang berdosa. Kita bersyukur bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa ada banyak orang tidak mengalami pengampunan dalam kehidupannya? Saudara, kebodohan manusia, kebodohan secara rohani, itulah yang menjadi penghalang. Sudah tahu ketika Yesus disalib, bahkan selama hidupnya Yesus melayani di bumi, ada orang-orang yang hatinya selalu dipenuhi dengan kebencian. Di antara mereka adalah bahkan pemuka-pemuka agama, imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyukai Yesus, tidak menghendaki keberadaan Yesus, sekalipun Yesus telah melakukan segala kebaikan yang dibutuhkan umat manusia pada zamannya. Saudara, bahkan kematian Yesus pun merupakan salah satu keinginan para pemuka-pemuka agama. Sepak terjang mereka penuh dengan kepalsuan, kebencian, kedengkian. Bahkan saudara, ketika Yesus disalib, bukan saja kaum awam yang tidak tahu apa-apa menista, menghujat, dengan kata-kata yang mereka tidak mengerti katakan sebenarnya. Dan hal ini pun juga dilakukan oleh imam-imam. Dia menghujat, mengolok Yesus. Jika engkau anak Allah, jika engkau menyelamatkan orang lain, jika engkau bisa lakukan seperti engkau katakan, turun engkau dari salib, baru aku percaya. Saudara, ini sebenarnya menunjukkan kebohongan manusia, kepalsuan manusia, kebodohan manusia. Saudara, inilah yang menjadi rintangan hambatan. Bagaimana anugerah Allah tidak bisa sampai dalam kehidupan manusia. Saudara, rupanya bukan orang-orang yang mengerti agama, orang cerdas secara rohani sepertinya, tapi orang bodoh, bahkan jahat, bahkan hidupnya akan berakhir sangat mengerikan. Siapa dia? Salah satu penyamun atau penjahat di kayu salib. Dengan sombong, dia pun juga menghujat, mengolok. Saudara, saya berpikir, kalau Yesus dihujat, diolok, dimaki, dicaci, sepertinya bukan satu masalah baru.
tetapi kita bersyukur. Hal itu tidak mempengaruhi siapa Yesus yang sesungguhnya. Sekalipun doanya, Bapa, ampuni mereka. Hal ini bukan suatu permohonan pengampunan secara otomatis. Tuhan ingin supaya orang yang mendengar tahu masih ada anugerah Allah bagi orang yang mau meninggalkan jalan kehidupan yang penuh dengan dosa. Masih ada anugerah Allah bagi siapa saja. Itu sebabnya saudara, pengampunan diberikan kepada orang yang menyadari dirinya. Katakanlah pengampunan bagi orang yang membutuhkan. Apakah kita membutuhkan pengampunan? Saya berharap kita adalah orang-orang yang mau meresponi. Ada kesadaran yang sangat dalam. Ada banyak kesalahan. Ada banyak hal-hal yang melanggar dari perintah Tuhan. Bahkan ada banyak hal hidup kita ini sebagai orang percaya bukannya menyenangkan Tuhan, menyusahkan Tuhan. Itulah kita manusia. Hari ini pesan Jumat Agung Kematian Yesus Kristus adalah pengampunan. Bagaimana kita tahu kalau kita ini diampuni? Yesus sendiri katakan. Yang ingin katakan saya itu adalah kepada kita yang mendengar, dosamu sudah diampuni. Dosaku sudah diampuni. Kesalahan macam apapun, Dia sanggup untuk mengampuni kita. Persoalannya adalah, apakah kita membutuhkan pengampunan? Apakah kita memiliki kesadaran tentang diri kita yang penuh dengan kesalahan dan dosa? Benar, saya dan saudara, siapapun orangnya di mana saja, tak akan mampu menghentikan dosa, tabiatnya, kehadirannya, dan kita tidak akan sanggup menghadapi apalagi berusaha untuk melepaskannya. Kabar baik hari ini adalah Yesus sudah mengampuni dosa kita. Dengan iman kita datang kepada Tuhan, kesadaran diri menuntut pertobatan kita, yang olehnya saudara, Yesus pernah katakan kepada seorang perempuan yang bukan saja mengatakan dosamu sudah kuampuni, tapi ada alasan yang sangat penting. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pulanglah dengan sukacita. Saudara, kita diselamatkan bukan oleh mujizat, tapi kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Masih ada kesempatan. Kalau tadi kita dengar bahwa salah satu dari kedua penjahat itu dengan kesombongannya, memang dia tidak akan ada kerinduan untuk berbuat baik. Dia juga tidak sanggup untuk melepaskan dosa yang ada dalam kehidupannya. Dan dia tidak membutuhkan pengampunan. Yang ia butuhkan hanya sekedar keajaiban-keajaiban untuk dirinya sendiri. Tapi puji Tuhan, sahabatnya, penjahat yang lain itu, dengan kesadaran dirinya, menyadari dirinya, menempatkan dirinya, mengetahui dirinya, dia menyapa kepada Yesus. Setelah dia mengatakan, sahabatku, apa yang kau katakan sebenarnya tidak pantas. Padamu, padaku, selayaknya kematian itu kita alami. Tapi dia, saudara, luar biasa ini sebenarnya. Sehingga saudara, di akhir peristiwa di kayu salib di mana Yesus sedang berhadapan dengan banyak orang,
dan kepada yang satu penyamun yang datang kepada dia dengan iman dan percaya, terjadilah pengampunan. Dan Yesus memberikan kabar baik bahwa ia membawa kepada satu tujuan yang baru. Hari ini ku bersama-sama dengan aku. Sedang kasih Tuhan, itulah pesan yang dapat kita dengar dan masih kita dengar dari mulut Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang tidak kenal dosa telah dijadikan dosa. Dia luka supaya kita sembuh. Dia sakit supaya kita sehat. Dia kehilangan segala-galanya menjadi miskin supaya kita diperkaya dengan berkat-berkat surgawi. Bahkan dia mati supaya kita hidup. Puji Tuhan. Biarlah hari ini kita semuanya tetap bersyukur. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita percaya bahwa Tuhan mempunyai kasih karunia yang tidak berkesudahan. Persoalan hari ini kita adalah, apakah kita membutuhkan pengampunan atau tidak? Pengampunan yang Tuhan sediakan menuntut kerendahan hati kita, menuntut kerinduan kita, menuntut iman, harap yang ada dalam diri kita kepada Yesus Kristus yang telah menawarkan keselamatan. Kiranya hari ini kita adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang dosa dan pelanggarannya diampuni. Saya tidak tahu yang menjadi persoalan saudara hari ini, yang membuat saudara kehilangan sukacita. Tapi saya percaya, apapun persoalan kita hari ini, yang kita hadapi, bahkan pergumulan, persoalan bersama di rumah kita masing-masing, dan secara luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saya percaya Tuhan masih menunjukkan anugerah yang sangat besar bagi bangsa kita, dan khususnya bagi kita sekarang hari ini. Terkadang kita tidak menyadari ada banyak salah, tapi tersedia pengampunan bagi orang yang menyadari dan membutuhkan kasih karunia-Nya. Terimalah pengampunannya, dan mari kita bersyukur. Untuk itu mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita bersyukur atas kasih karunia yang begitu besar, ya, bahwa dosamu dan dosaku sudah diampuni. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur bahwa tuntunan kebenaran dulu kami buta dan terhilang. Dulu kami terikat. Tapi oleh karena Kristus di kayu salib, dosa-dosa telah ditebus. Segala hutang-hutang yang menyangkut kerohanian masa depanku ini telah Tuhan bebaskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau mengampuni dosa kami. Engkau menghapus pelanggaran kami. Semata-mata oleh karena kasih kesetiaan Tuhan sendiri yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, kita semua hari ini sudah diberkati. Hari ini kita semuanya bersyukur, berterima kasih. Doa-doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Setiap persoalan yang kita hadapi ada jalan keluar. Berbahagialah kalau kita selalu mempunyai harapan di dalam Tuhan. Saudara, untuk itu mari kita katakan, hari ini ada keajaiban yang terbesar. Dosaku, dosamu sudah diampuni.